Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara trading menggunakan kombinasi antara indikator AO dengan trendline. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar teman-teman semua tahu cara trading yang benar menggunakan trendline dan juga indikator kosong oskilator. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait strategi trading yang satu ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di broker XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke. Ataupun silahkan teman-teman buka menu playlist yang ada di channel Forex Club Indonesia. Ini kita buka YouTube channel Forex Club Indonesia. Kemudian setelah itu klik bagian menu playlistnya. Perhatikan kursor yang kami tunjukkan ini. Di bagian menu playlist di sini telah kami buatkan playlist belajar trading forex dari nol. Di dalam playlist yang ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step by step cara daftar akun trading di broker XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai gimana sih caranya trading menggunakan kombinasi trendline dengan indikator AO. Kita buka aplikasi MetaTrader-nya. Ini kita pakai MetaTrader 4XM di PC. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan ialah kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu tren di market sedang dalam kondisi yang seperti apa, sedang dalam kondisi yang bullish ataupun sedang dalam kondisi yang bearish. Jika pergerakan harga mampu membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya, itu menandakan bahwa pergerakan di market trennya sedang bearish. Sedangkan apabila pergerakan harga ataupun pergerakan candlestick bisa membuat puncak yang lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya, maka itu menandakan tren sedang dalam kondisi yang bullish. Nah, setelah teman-teman tahu tren di market sedang dalam kondisi yang seperti apa, untuk grafik perdagangan ini kita bisa lihat tren per mata uang AUD USD ini sedang dalam kondisi yang turun. Berarti kalau trennya sedang turun, kita tarik trend line dari puncak ke puncak. Dari puncak yang pertama ke puncak yang kedua. Ini kan puncak yang pertama, ini puncak yang kedua. Kita hubungkan dengan garis seperti ini. Kemudian kapan seharusnya kita melakukan open posisi buy? Nah, ini kita bahas sinyal buy-nya. Setelah teman-teman tarik trend line dari puncak ke puncak, sinyal open posisi buy ditunjukkan oleh indikator AO apabila histogram indikator ini beralih kedudukan dari yang awalnya berada di wilayah negatif kemudian naik di wilayah positif. Seperti ini, awalnya berada di bawah level 0, kemudian naik di atas level 0. Dan di sini trendline-nya di breakout. Nah, jika teman-teman menjumpai kondisi yang seperti ini merupakan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Tunggu candlestick breakout trendline terlebih dahulu dari arah bawah ke atas. Kemudian kalau kita lihat histogram indikator AO, ini beralih kedudukan dari yang awalnya di bawah level 0, kemudian naik di atas level 0. Setelah teman-teman menjumpai setup yang seperti ini, kita bisa lakukan open posisi buy. Stop loss silakan letakkan di level support yang terdekat. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk sinyal perdagangan sell, ini kan yang untuk entry buy. Kita lihat contohnya di grafik perdagangan emas ini. Strategi trading ini bisa teman-teman pakai baik itu di forex, di kripto, di komoditas, dan di instrumen trading yang lainnya. Kita identifikasi terlebih dahulu trennya. Ini kan tren sedang dalam kondisi yang naik. Harga terus membuat puncak yang lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Nah, kalau tren sedang dalam kondisi bullish berarti kita tarik trend line dari lembah satu ke lembah yang berikutnya. Ini lembah yang pertama ataupun low yang pertama. Ini low yang kedua. Kita hubungkan dengan garis seperti ini.
Trendline ini telah disentuh 3 kali, artinya sudah valid. Kemudian di sini terjadi breakout. Teman-teman bisa lihat ada candlestick yang ditutup di bawah garis trendline. Dan kalau kita lihat konfirmasinya berdasarkan indikator AO, histogram indikator AO ini beralih kedudukan dari yang awalnya di atas level 0 kemudian turun di bawah level 0. Nah, jika sudah dikonfirmasi dengan indikator AO seperti ini merupakan peluang bagi kita untuk melakukan entry sell. Dapat dilihat pergerakan selanjutnya mengalami penurunan. Stop loss, lihat puncak yang terdekat ataupun resisten yang terdekat di atas ini. Sangat mudah dan sangat simpel ya teman-teman, gimana caranya membaca sinyal perdagangan sell dan sinyal perdagangan buy berdasarkan kombinasi trendline dan juga indikator AO. Buat garis trendline-nya terlebih dahulu, identifikasi trennya sedang dalam kondisi yang seperti apa, sedang bullish atau sedang bearish. Ini kita contohkan di pair mata uang yang lain, USD CAD. Kalau kita lihat grafik pergerakan harganya, ini kan trennya sedang turun. Ini low, kemudian terkoreksi naik membuat puncak, kemudian turun kembali membuat low yang lebih rendah, kemudian naik membuat puncak kembali, setelah itu turun. Nah, ini kan berarti trennya sedang bearish, trennya sedang turun. Kalau tren sedang turun berarti ingat, tarik tren lainnya dari puncak satu ke puncak yang berikutnya. Kita hubungkan dengan garis seperti ini. Ini trend line disentuh ketiga kalinya, menandakan trend line ini sudah valid. Dan sekarang harga ada di sini. Ini belum ada konfirmasi breakout. Kemudian histogram indikator AO-nya juga masih berada di wilayah negatif. Nah, kita tunggu terlebih dahulu untuk konfirmasi entry buy. Berarti kita tunggu candlestick ini ditutup di atas trendline, kemudian indikator AO-nya naik di atas level 0. Baru nanti kita boleh lakukan open posisi buy. Stop loss bisa nanti kita letakkan di sini untuk resiko yang paling minimal ataupun di bawah sini. Sangat mudah dan sangat simple. Saran bagi teman-teman yang ingin menggunakan strategi trading ini, gunakan indikator AO dan juga trendline sebijak mungkin. Lakukan analisis fundamental terlebih dahulu untuk mengetahui tren besar pergerakan market mau kemana. Untuk pair mata uang USD CAD ini secara fundamental trennya akan naik karena The Fed berencana akan menaikkan suku bunga lebih besar di akhir bulan ini. Dan Kanada tetap mempertahankan tingkat suku bunganya di level 4,5%. So, berarti secara fundamental trennya naik, kita tunggu konfirmasi terjadinya breakout up pada trendline ini dan indikator AO-nya naik di atas level 0. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, teknikal ini kita gunakan untuk mencari entry point di mana seharusnya kita entry buy dan juga entry sell. Bagi teman-teman yang ingin belajar menggunakan indikator teknikal lebih lengkap, silakan buka menu playlist indikator forex paling akurat di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Ini kita kembali ke YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di sini ada playlist indikator forex paling akurat. Di dalam playlist ini telah banyak kita bahas tips dan trik gimana caranya menggunakan indikator teknikal yang benar. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.